Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Bilkisti dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya beserta teman-teman saya telah melaksanakan wawancara di sekolah SMAN 2 Cilengsi. Berikut adalah hasil wawancara kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kami mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Sekolah SMA 2 Cilengsi dalam rangka PLP 1 UHAMKA. Ada saya, Raka Stian Nugroho dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kepala Bian Nasir dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia. Saya Tasya Nur Aliza dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya Tuti Lestari dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Dan saya terakhir Pandu Dwi Putra dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Kita bisa langsung aja. Yang pertama yang kami tanyakan itu bagaimana sih struktur organisasi yang ada di SMA Negeri Cilengsi ini? Struktur organisasi SMA Negeri 2 Cilengsi itu pada umumnya sama dengan sekolah lain. Jadi SMA Negeri 2 Cilengsi atau struktur yang ada itu standar ya. Dalam arti kalau secara struktural kepala sekolah itu bagian dari pengorganisasian yang ada di atasnya, provinsi, KCD, dan sekolah. Kemudian struktur organisasinya sendiri dibuat dengan sistem komando dan ada koordinasi. Apakah ada kegiatan formal seperti upacara bendera, rapat, dan briefing di sekolah yang berjalan dengan baik? Bagaimana penerapannya sebelum dan sesudah COVID-19? Karena Cilengsi ini zona merah. Saya aja sampai hari ini belum bisa rapat dengan orang tua. Belum COVID ya berjalan semua. Upacara bendera berjalan, kegiatan keagamaan berjalan, kegiatan kita di sekolah ada yang literasi, ada itu berjalan semua. Tapi setelah COVID stop. Adakah praktik pembiasaan atau kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah? Contohnya seperti adanya kegiatan Jumat bersih atau kegiatan berdoa sebelum pembelajaran, begitu Pak? Ada. Salah satu contohnya sebelum belajar, 15 menit sebelum belajar mereka itu akan membaca, kan di sini mayoritas beragama Islam, baca ayat suci Al-Quran serta bergiliran, kemudian mereka mendengarkan ceramah di hari Jumat ya Pak ya. Itu sholat duha juga dilaksanakan setiap hari Jumat gitu. Kita laksanakan kan kebiasaan atau budaya suntangan ya. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa di luar pembelajaran, terutama di dalam kelas? Setelah kegiatan belajar mengajar, barulah siswa mengikuti kegiatan yang namanya eskul, ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah, jadi ekstrakurikuler itu di luar jam pelajaran. Apakah lingkungan sekolah mendukung perkembangan siswa untuk belajar dalam prestasi pembelajaran? Lingkungan sekolah mendukung. Karena ini kan lingkungannya lingkungan perumahan. Nah, ada di Medland ya. Itu kalau secara situasional itu sangat mendukung untuk proses pembelajaran. Itu tidak mengalami gangguan dari masyarakat umum, bisingnya kendaraan hampir tidak ada. Yang ingin kami tanyakan, yang ingin kami sampaikan, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini kepada Pak Dedi sama Pak Aca yang telah menghubungi kakak menyampaikan kami. Cukup sekian wawancara hari ini dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila bisa dihak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Ibu. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya. Ya. Jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa BK FKIP UHAMKA. Saya Delvina Maudi Nurjanah dan teman saya. Perkenalkan Ibu, nama saya Askal Askia Piari. Dan saya Alifia Bilkisti.
Adapun tujuan kami melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 di SMAN 2 Cilengsi bertujuan agar kami mampu memahami lingkungan sekolah, mampu memahami kondisi psikologis peserta didik, serta mampu membantu tugas administrasi guru BK. Jadi narasumber kita kali ini adalah Ibu Anis Makfiroh, guru BK dari SMA Negeri 2 Cilengsi. Iya, salam kenal ya. Ya, Saya Bu. Bu Anis di SMA 2, saya mengajar mengampu di kelas 12. Kita langsung masuk ke sesi wawancara aja ya, Bu. Iya, oke. Boleh. Jadi pertanyaan yang pertama itu, kami ingin menanyakan bagaimana karakteristik dari peserta didik di SMA Negeri 2 Cilengsi ini. Alhamdulillah, kalau untuk karakteristik, sebelum adanya COVID ya yang pasti, sebelumnya COVID, kalau untuk SMA Negeri 2 Cilengsi ini masih sangat baik ya karakternya. Kalau dilihat dari segi permasalahan itu tidak terlalu banyak yang mengalami permasalahan yang sangat berat gitu. Sopan santun, alhamdulillah SMA 2 itu sopannya baik sih. Salam terhadap guru itu ada banget, walaupun gurunya biasanya nggak ngajar mereka, tapi mereka tetap salam atau nggak salim. Nah, itu. Bagaimana struktur organisasi bimbingan dan konseling di SMA 2 Cilengsi? Struktur organisasi di dalam BK-nya ya. Kalau hanya di dalam BK itu paling hanya koor BK sama anggota paling, ya kan? Kalau dari sekolah sendiri, BK itu kan masuknya sejajar sama Wakasek ya, jalurnya kan jalur koordinasi. Kalau di SMA 2 itu ada 3 orang BK-nya. Setiap satu orangnya satu angkatan. Pertanyaan yang ketiga, apakah Ibu selaku guru BK memberi sanksi kepada siswa jika mereka melakukan suatu pelanggaran? Jika iya, contoh pelanggarannya seperti apa ya, Bu? Kalau masalah pelanggaran, kalau masalah sanksi itu ada karena peraturan dari sekolah ya. Di guru BK itu biasanya hanya mendokumentasi ya dan menjembatani biasanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di SMA Negeri 2 Cilengsi itu ada jam khusus untuk BK nggak? Kalau di SMA 2 ada, yaitu 1 minggu sekali 1 pertemuan. Waktunya itu 1 jam. 1 jamnya itu 45 menit. Selanjutnya, adakah tes minat bakat sebelum memilih ekstrakurikuler atau sebelum penjurusan di SMA Negeri 2 Cilengsi? Tes untuk minat bakat itu ada di awal. Di awal untuk penentuan IPA IPS doang jurusan. Selebihnya kalau untuk ekstrakurikuler itu nggak ngaruh ke sana. Itu kalau itu sesuai minat aja. Apakah di SMAN 2 Cilengsi ada praktik pembiasaan atau kebiasaan positif yang dilakukan siswa? Kalau misalkan ada, seperti apa ya, Bu? Di SMA 2 itu yang pasti kalau hari Jumat, siswa yang laki-laki harus Jumat bersama di sekolah. Jadi nggak bebas keluar. Itu pertama. Yang kedua, biasanya kita juga ada bersih-bersih. Kalau bersih-bersih itu nggak insidental, yang pasti upacara. Itu ada keputrian kalau yang perempuan. Pramuka kali ya, pramuka masuk. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tepat di tanggal 1 September 2020, kami dapat melaksanakan PLP dan dapat mewawancarai adik kami, yakni yang bernama Syakila. Halo Syakila. Hai. Ya, Halo. Sebelumnya, nama saya Pandu Dwi Putra dari Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka.
Saya Delvina Maudie Nurjana dari Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP UHAMKA. Nama saya Tasya Nur Aziza dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nama saya Tutu Lestari dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Perkenalkan, nama saya Askal Askiapiari dari Program Studi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Terima kasih sudah ingin menyempatkan waktunya untuk dapat kami wawancarai dalam kegiatan PLP kali ini. Mungkin untuk mempercepat waktu aja ya, kita langsung mulai wawancara. Pertanyaan pertama ya. Iya. Apakah di SMA Negeri 2 Cilengsi itu guru BK-nya memperhatikan prestasi siswanya atau tidak? Sebelum pandemi ya? Iya Kak, guru BK di sekolahku mendukung dan memperhatikan prestasi. Bahkan kalau di kelas juga suka bertanya gitu, siapa aja guru yang masuk, terus siapa aja guru yang jarang masuk, terus apa yang kamu rasakan dengan adanya guru BK? Nah, aku rasain sih itu senang banget sih, Kak. Terus juga kayak, alhamdulillah deh ada guru BK, soalnya waktu aku kan angkatan 2020 baru pertama kalinya ya nyoba perguruan tinggi negeri. Jadi guru BK aku sering banget ngasih info tentang jalur SNM, PTN, SBMPTN, Mandiri, kedinasan. Apakah lingkungan sekolah mendukung Syakila dalam konsentrasi belajar? Aku sih enggak ya. Mungkin kalau kondisinya nggak rame, masuk ke kondusif tuh aku konsen. Tapi kalau misalnya kayak banyak pengalaman, banyak Menurut Syakila bagaimana sih ekstrakurikuler yang ada di SMA 2? Terus Syakila pernah nggak ikutin ekstrakurikuler yang ada di SMA 2? Ekskul di Semandu itu kan banyak banget ya, beragam. Jadi kalau aku juga dulu waktu kelas 10 sama 11 ikut ekskul PMR sama bulu tangkis. Tanggapan Syakila mengenai belum tersedianya ruang BK di SMA Negeri 2 Cilengsi? Sedih banget sih ya Kak. Kalau misalnya guru BK, ruang BK tuh masih nyatu sama guru, kayak kita mau konsultasi, curhat atau nanya-nanya gitu tuh jadi ribet ya Kak, terus nggak kondusif juga. Kan kalau misalnya ada ruang BK tersendiri tuh kan kitanya jadi lebih kalau mau konsultasi, cerita, nanya-nanya tuh kan lebih rileks gitu. Terima kasih banyak, kami dari mahasiswa hanya bisa memberikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Syakila atas waktu serta lain halnya. Semoga apa yang Syakila sampaikan akan bermanfaat sekali buat kami. Kita tutup dulu ya. Mungkin sekian dapat kami wawancarai dan yang dapat Syakila sampaikan informasi kepada kami. Kurang lebihnya dimohonkan untuk dibukakan pintu maaf yang kalau ada salah-salah kata ya Syakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.